Ya teman-teman, kita kali ini wisata ke tempat situs cagar budaya Candi Muara Takus, objek wisata binaan PT PLN. Oke, sahabat Sambala. Halo, sahabat Sambala 18. Nah, kali ini kita udah masuk ke pekarangan Candi Muara Takus ya. Ini coba kita deteksi dan tahu sedikit mengulik sejarahnya. Saya kali ini didampingi sama Nyai Putri Biru sama Pangeran Biru, Sucang. Nah, kalau ini udah jelas. Nah, Nyonya Jo Semar. Ya, coba kita kulik-kulik dulu sejarahnya sama aroma mistiknya. Ini luar biasa teman-teman. Oke, ikuti terus ya. Yang di mana nih? Ya. Kita langsung ke Candi Maliga. Oh, jadi beda-beda namanya ya? Beda-beda ini namanya. Jadi kalau Candi Maliga. Nah, Candi Maliga itu tuh tempat ini ya, seperti pemujaan atau ada acara gitu kan. Jam-jam Kita ke tempat Candi Maliga. Bedah sedikit ya. Ini bisa diapain?
Candi Bungsu. Pelan-pelan di zoom. Candi Bungsu, Bungsu Temple. Jadi Candi Muara Takus itu perkumpulan ada beberapa ini candi-candi. Salah satunya Candi Bungsu dan Candi Mahligai. Hampir dan 6 bulanan. Ini kita bawa seperti ini sebagai apa ya, diumpamakan kita pulang ke rumah orang tua, ini sedikit sebagai tanda silaturahmi kita juga dengan leluhur di sini. Ini udah dari dulu-dulunya memang seperti ini tradisi leluhur kita kan. Jadi ya seperti ini, tergantung masing-masing lah. Kalau saya pisang dupa. Jadi ini budaya ya, ini budaya. Jadi budaya adat istiadat arah kesampingan Buangnya loh, dengan itu keyakinan, udah lama. ya. Keyakinan atau agama arah ke kita yang baru ya. pikir kan, ini kita bicara tentang budaya. Jadi Nyai Putri Biru ini juga kalau ke sini ada budaya seperti ini. Ini ditaruh di depan saja. Lihat saja. Ini di depan saja. Oh, di depan ya. Iya. Jadi kalau suara beliau sudah berubah, berarti nyainya masuk. Instruksi dari gaibnya kita pindah ke depan ya. Tapi bangunan aslinya almarhum ya. Iya. nih Pindah dipindah tadi kita lah ya ngapanya. ada Dapat bantuan rumah tuh. pisang ya. Tanyalah sama orang. Bunga-bunga. Sebelum mau meninggal itu hubungi. Nah, ini bentuknya. Ini Candi Mahligai. Ada Bang Jul ini dari Kementerian Budaya, Bang. Kementerian Kebudayaan, Kementerian Budaya. Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di Komplek Muara Takus ini ada 4 candi. Ya, Candi Mahligai yang ini. Ya, lihat nih, Sam. Candi Mahligai. Ya. Itu candi apa, Bang? Candi Pelangka, Itu Candi Pelangka. Candi Tua, Candi Bungsu. Pelangka. Yang di sini, lihat nih, kamera. Ini Candi Tua. Yang situ baru Candi Bungsu. Jadi induknya mana nih, Bang? Mahligai ini Kamu ada tua. mau buka YouTube apa yang saya? Nanti saya terangkan. Boleh? Nah, boleh. Nih. Saya terangkan ya satu persatu Muara Takus. Oke, saya perkenalkan nama saya. Udah, Bang. Langsung. saya perkenalkan nama saya Zulkifli. Saya dari BPCB. Wilayah saya Sumbar Riau dan Gapri. Saya dari Cagar Budaya. Jadi Muara Takus ditemukan pada tahun 1860 oleh seorang arkeolog Belanda, yaitu bernama Cornet de Groot. Jadi kita ada penelitian di Muara Takus tahun 1978. Dengan hasil penelitian di Muara Takus adalah secara arsitekturnya adalah bangunan Buddhis. Jadi kemiripan Candi Muara Takus dengan Candi di Asoka di India. Kita menemukan beberapa artefak di Muara Takus itu Ganesha, Dewi Tara dan Wajra. Kita temukan di Muara Takus. Bahannya dari perunggu.
Jadi setelah kita menemukan artefak, kita membawa ke Batan, ke Balai Penelitian Negara di Jogja. Hasil peradaban Muara Takus adalah tahun 700. Bang, kita lanjut ke situ bang. Soalnya backgroundnya bagus bang. Jadi Muara Takus Iya. adalah peninggalan sebuah kerajaan Buddhis. Nggak usah pusing. Di Muara Takus kan ditemukan bermacam-macam. Jadi Kornet de Groot menemukan di komplek itu ada 7 buah bangunan candi. Cuma sampai sekarang kita menemukan hanya 4. Jadi masih ada 3 buah bangunan candi yang belum ditemukan di komplek Muara Takus tersebut. Jadi kawasan Muara Takus ada 135 hektar kawasan. Di situ ada bermacam-macam peninggalan yang belum kita ungkap di Muara Takus. Jadi Muara Takus itu gaungnya besar. Karena ada catatan Itsing mengatakan di Muara Takus itu 678. Catatan Itsing mengatakan dia belajar di Muara Takus selama 6 bulan. Di situ ada 1000 orang guru, 1000 orang romo katanya. Jadi di Muara Takus ada persukuan, itu namanya suku Domo. Domo itu di Buddhis adalah Darmo. Jadi Darmo itu adalah seorang guru. Jadi di Muara Takus adalah sebuah universitas pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Bukan Hindu bang. Hindu Buddha namanya. Hindu Buddha. Karena ditemukan artefak Hindu Buddha, yaitu Ganesha itu Hindu. Wajra adalah Buddha. Jadi Muara Takus adalah Hindu Buddha. Jadi bangunan pun Hindu Buddha. Ini namanya Lingayoni. Lingayoni adalah Hindu. Itu lambang keperkasaan lelaki namanya dalam Hindu. Ini Yona, itu perempuan, antara lelaki dan perempuan. Jadi bisa berdampingan di Muara Takus. Sekilas kayak iya bang. Iya, namanya Lingayoni. Kayak kelamin laki ya. Iya, namanya lambang keperkasaan lelaki. Itu Lingayoni di Hindu. Iya. Inilah bukti. Kalau arti Muara Takus itu apa bang? Muara Takus itu baru, Pak. Muara Takus baru karena pengaruh Itsing Muara Takus itu berubah nama. Kalau dulu namanya itu yang disebut Seribu Kijayaan atau Sriwijaya. Itu yang disebut Sriwijaya. Jadi ada hubungannya dengan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Muara Takus adalah bagian dari Sriwijaya. Jadi Muara Takus adalah pusat kajian ilmu Buddha zaman Sriwijaya. Nah, jadi ada kajiannya ke kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Jadi Muara Takus pusatnya bang ya malah. Ya, kalau kita mengatakan pusat Muara Takus kita belum bisa memastikan Karena pusatnya. belum ada buktinya ya. Buktinya belum. Cuma mengatakan ini tempat penuntupan ilmu Sriwijaya. Itu ada catatan Itsing tahun 678. Itsing itu nama penemunya bang. Itsing itu adalah seorang pengembara Cina yang belajar agama Buddha dari India, dari kerajaan Asoka. Dia bertemu di Muara Takus. Kata Itsing itu pada tengah hari bayang-bayang nggak ada. Di situ dia menuntut ilmu selama 6 bulan. Gitu. Jadi Muara Takus dia titik koordinatnya 0 derajat. Berarti tengah hari bayang-bayang kita di Muara Takus nggak ada. Jadi di situ ada sebuah universitas kata Itsing. Universitas gaib atau nyata? Universitas zamannya Sriwijaya, tempat penuntupan ilmu. Berarti di sini daerah sini bang ya? Itu yang disebut Dharma. Dharma itu guru. Adi, nama saya Pak, nyampein. Izin. Enggak. Berarti Itsing ini orang pengembara dari Cina yang belajar agama Buddha pada zaman Sriwijaya. Dari India. Dari India. Dia belajar katanya pada tengah hari dia nggak ada bayang-bayang, situ dia menuntut ilmu selama 6 bulan. Bayangan dia tidak ada gitu. Tidak ada. Padahal tengah hari. Iya, disitulah posisi dia belajar agama Buddha pada zaman itu. Jadi kalau kita tengok titik koordinatnya Muara Takus itu 0 derajat, seperti tengah hari bayang. Di situ ada sebuah sekolah. Jadi fungsi Muara Takus adalah sekolah pada zaman dulu. Jadi kalimat Muara Takus sendiri diambil dari nama daerah ini ya? Muara Takus Itsing yang buat. Muara Takus tuh bahasanya bahasa Mandarin Muara Takus itu bahasa Mandarinnya. Ta itu artinya tua. Ku itu besar. Si itu candi, itu arti bahasa Cina. Jadi artinya candi besar tua terletak di muara sungai. Jadi Muara Takus itu dari bahasa Cina. Takus itu bahasa Cina. Bahasa Cina. Takus. Tulisannya Takus itu bahasanya. Cina tua atau dalam? Ta itu tua. Atau tua atau besar gitu ya? Ta itu tua, ku itu besar, si itu candi. Tulisannya kayak itu. Jadi secara umum artinya Muara Candi Takus besar tua terletak di muara sungai. Jadi tertua pada zaman Sriwijaya. Oke. Berarti di sekitar situ dulunya ada sungai ya? Ada Sungai Kampar, Kampar kanan. Di sekeliling ini enggak? Iya nih, Muara Takus diapit oleh 2 sungai. Itu yang disebut Minatomuan. Minatomuan itu Jadi adalah Muara Takus ini dua Minatomuan itu pertemuan 2 sungai. Itu adalah pusat perdagangan zaman Sriwijaya. Oke. Minatomuan adalah pertemuan Kampar Kiri Kampar Kanan yang terjadi di Pelalawan. Masuk akal, masuk. Iya. Nah, Karena itu. berubah kerajaan pasti ada hubungan Ada dengan sungai. Karena biasanya transportasi kan melalui jalur air. Iya. Sip. Teman-teman, ini cukup lengkap Bang Jul, luar biasa kok bisa ketemu hari ini. Betul. Jadi orang mengatakan di Jambi. Hmm. Kita mengkaji daerah lain, bukan Muara Takus. Jambi, Portivi, Tapsel, tuh Damar Seraya, itu satu dari Muara Takus. Karena sungai itu sampai ke Pesaman.
Oke. Pasaman di situ ditemukan Candi Parangsawa namanya. Itu Sumatera ya. Dia melalui sungai dari Pasaman dia masuk ke Damasraya. Di situ ditemukan candi lagi. Namanya Candi Padang Roco di Damasraya. Di daerah mana bang? Ada kerajaan juga di situ, ada kerajaan. Yang kerajaan Sriwijaya. Anak kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu besar bang. Kerajaan yang terbesar dan tertua. Jadi di Jawa itu kerajaan Majapahit. Di Sumatera itu yang tuh disebut Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan Melayu Buddha. Jadi Buddha itu orang Buddha itu bukan orang Cina, orang kita. Dulu nggak ada persukuan, nggak ada suku. Itu sama tahun 700-an. Sebelum Masehi. Ya. Iya. Di Jambi ada Candi Muara Jambi. Dia Jadi masuk ternyata kalau di Sumatera itu bukan di sini aja yang ada candi. bukan sini aja. Selain di sini di Jambi juga ada. Jambi ada, Palembang ada. Orang mengatakan itulah salahnya. Orang mengatakan pusat Sriwijaya itu di Palembang. Padahal bermacam-macam. Ada di Muara Takus, ada di Jambi, ada di Tapsel, Oh, Tapsel juga ada bang. Candi Portibi. Serius itu bang. Serius loh bang. Candi Tapsel mirip dengan ini. Ada kampung Muara Takus di Tapsel. Di Jambi ada Candi Muara Jambi itu Candi Muara Takus. Kalau nggak salah saya pelajaran IPS, pelajaran Sriwijaya, pelajaran sejarah, Candi Muara Takus terletak di Jambi gitu. Ya. Padahal Candi Muara Takus itu kompleknya Muara Takus. Di Jambi itu kompleknya Candi Muara Jambi. Cuma ada candi yang mirip Linggayoni, namanya Candi Muara Takus. Iya. Jadi saya sampaikan tuh bang secara akademis ya, bukan secara spiritual. Ya, secara akademis. Ya. Jadi kalau secara spiritual apa yang pernah bang? Beda lagi nanti kita yang ya. Kemarin Tukul saya bawa sini, Mister Tukul saya yang bawa. Mister Tukul udah nyampe sini teman-teman. Tuh, antara Mister Tukul, itu masalah Masuk misteri, Mister Tukul. Di sini ada Putri namanya, yang disebut ibu tadi udah tahu tuh. Jadi kalau malam bisa masuk juga? Bisa. Bisa. Tapi kontak saya. Terus ada apa? Banyak kisah mistis ini ya. Kemarin Tukul, Mbah Bejo tuh saya yang bawa. Tapi sekilas kemarin teman-teman pernah sini dari konten misteri juga. Sebetulnya yang nampak di permukaan ini cuma 10-20%. Selebihnya di bawah ini. Apa betul tuh Pak? Kalau candi ini kita ada korek sampai 2 meter tuh masih ada jumpa berdasi. Yang dimaksud teman-teman tuh di komplek ini masih banyak candi. Jadi bukan ini aja candi. Ini Hindu Buddha. Hindu Buddha ada kasta. Berarti di luar pagar itu bukan pagar. Kalau kita perhatikan itu kan kayak pagar. Itu bukan pagar sebenarnya. Oh iya itu teman-teman perhatikan tuh. Nah, itu orang mengatakan pagar. Itu sebenarnya itu kan ada tembok-tembok itu sebetulnya bukan pagar. Bukan pagar. Itu tapi pembatas kasta yang di dalam ini Brahma. Oh, pembatas kasta. Jadi ada Jadi batas-batasan. di luar sana tuh banyak. Tuh di Hindu kan ada kasta. Namanya Hindu Buddha. Ya. Iya. Buktinya kalau kita, sekilas kayaknya ini Bang ya. pagar. Kayak pagar ya. Padahal itu adalah ya pagar juga, cuman batasan antara kasta-kasta tadi gitu ya. Kalau yang di lingkungan ini justru di level Brahma ya. Kasta tertinggi ya. Kasta tertinggi ya. Luar biasa nih Bang. Buktinya kita menemukan candi. Ada lagi ternyata. Ya, yang saya sampaikan tadi. Di luar sana kita menemukan 8x12 bangunan. Kedalaman 3 meter. Itu nampak udah Bang? Udah kita munculkan. Itu saya temukan artefak yang banyak. Kita nemukan Trisula, Ganesha. Trisulanya ada apa Bang? Di kantor saya. Di kantor. Kantor jauh. Fotonya ada. Kalau mau tengok foto saya silakan. Kantor jauh. Batu Sangkar. Oh di Batu Sangkar. Kita masuk ke museum. Karena kita nggak ada museum. Jadi penemuan-penemuan yang dari sini itu semua di Batu Sangkar. Ya, yang saya sampaikan hasil kajian itu tadi. Ya, jadi sisi Bang Jul ini adalah sisi akademikalnya ya Bang ya. Artefaknya, sejarahnya, bukan sisi mistiknya. Kalau sisi mistiknya nggak di jamnya sekarang teman-teman. Bukan di jamnya Bang ya. Kalau nanti malam. Jadi ada Candi Muara Takus part pertama, Candi Muara Takus part kedua. Jadi sisi nyatanya aja dulu kita kaji, ya kan Bang. Jadi jangan sampai beredar di artikel atau di masyarakat candi itu begini ya. Jadi beliau kebetulan punya data yang lengkap mengenai Candi Muara Takus ini. Ya. Cara pemasangan nanti.
siapapun yang berani lagi, maka namanya sudah dicantumkan ke sini. Mereka yang di sini. Lebih baik kalau bisa disempurnakan di sini. Besok lagi. Apa bisa kalau bisa itu malamnya ke sini? Besok juga. Ini purnama. Ini pada tahun ini sebetulnya manusia banyak yang nggak tahu. Ini terhitung 1 abad lagi dari sekian abad. Paham tidak? Ini 1 abad itu bagaimana ya, apa namanya ya? 100 tahun tepatnya ini. Dari 100 tahun sebelumnya. Jadi interaksi apa? Interaksi pengobatan. Mengambil energi positif. Ada yang tidak baik diraganya dari orang lain. Oh, jadi tempat ini bisa kita energi positifnya kita ambil ya kan? Kita ambil kita energi positifnya untuk ngobatin orang lain di suasana ini ya. Karena lingkungan ini positif banget ya. Benar, ini adalah alam. Alam itu berbeda. Dimensinya memang suci betul ya. Jadi kita ada sebuah. Bagaimana? Dika di sini. Oh, sama mami itu mau dilihat naik kan? Tadi salah satu adegan penyembuhan energi negatif ya, penyembuhan energi negatif oleh Eyang dan Nyai Putri Biru. Jadi kalau ada percaya tidak percaya kalau misalnya ada sesuatu energi negatif di lingkungan ini, kita bisa bantu untuk menyembuhkannya dengan energi positif di sini, energi suci. Ini datuk datang. Pak Ibu boleh. Jadi karena salah satu adegan penyembuhan dari Eyang Putri Biru, ya Nyai Putri Biru, untuk mengambil energi positif di sini ya, untuk menyembuhan. Ini karena mungkin pagi-pagi ada siang kayak gini, jadi beginilah proses terang. Kalau malam lain lagi suasana angkara mistiknya ya, rasa ya. Jadi memang positif banget kita bisa menyembuhkan orang. Oke, kita coba disuruh kamu. Setiap sudut di satu ini adalah tempat pemujaan para dewa-dewi dan dewa alam. Jadi di sini semua lakukan disentuh setiap sudutnya. Tarik. Coba dilakukan. Tunggu sepi lah baru kayak gini ya. Spontan. Maksudnya? Spontan aku kayak gitu itu jangannya spontan kayak Jadi teman-teman, kalau saya deteksi ya, memaksa untuk deteksi siang-siang hari, di sini justru pusat sentralnya energi tadi ya, energi mistiknya, energi kuat banget di sini dirasa. Di Candi Maliga tadi nih, ini kuat banget, kokoh banget. Ini perpaduan antara budaya Hindu dan Buddha ya, deteksi ya. Nah, jadi nanti kita buat ya, Shambhala 18 kita buat Candi Muara Takus season misterinya part 2 nya, kita buat juga cerita tentang Muara Takus secara ilmiahnya ya, geologinya, akademikalkannya, berserta data-datanya. Jadi mungkin ada 1, 2, 3 ya, kita telusuri dulu semuanya ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ayo kita ikut lagi. Bisa keliling. dia muncul seperti kerbau. Kerbau itu bukan sembarang kerbau. Itu sosok perwujudan dari seorang masa lalu. Sosok kerbau ya. Iya, itu perwujudan saja. Tapi dia adalah perwujudan dari seseorang. Nah, di sini
pada zaman dulunya ada 3 putri. Ahli nujum yang paling sakti dulu ada di sini. Yang di sini diberi nama Datuk Sati. Datuk Sakti. Ya, Itu yang pertama. sebetulnya ini tidak seberapa berkumpulnya di sini orangnya. Semua ada di sana, dekat perairan sungai. Di sana. Apalagi sekarang ini sudah banyak campur tangan manusia yang dengki usil. Ingin tahu tapi mereka mencari tahu tapi ingin memiliki. Oh, Tidak bisa seperti itu. Di sini ada kedatuan sepuh. Kedatuannya masih kuat menjaga. Siapapun yang mengambil yang di sini bukan haknya, tidak terkena imbasnya dirinya, maka keturunannya. Diumpamakan pepatah orang tua, jika tangan yang kamu ambil dari sini, kelak tanganmu atau tangan keturunanmu yang akan menjadi gantinya di sini. Jika kaki yang dari sini kamu ambil, kelak kakimu atau keturunanmu yang membalas dengan kakinya. Jadi di sini tidak sembarangan. Namun di sini sudah banyak yang berusaha mengambil, silakan. Tapi tunggu saja waktunya. Alam di sini bertuan. Ini sangat bertuan. iya, iya. Kalau jangkauan pemikiran manusia paling 7 turunan ke atasnya saja yang mereka mungkin masih bisa membaca. Tapi pada dulu-dulunya di sini sebelum ini dibentuk, ini apa? Jadi di sini bukan orang asli di sini. Tapi pun mereka yang di sini itu pecahan dari yang pendatang. Di sini para biku ini. Jadi dulu zaman-zaman dinasti itu, tapi di sini dulu perbukitan sebelum terjadi pergempaan. Ada hubungan dengan tanah Jawa ya sepertinya. Tanah Jawa ya. Jadi itu semuanya ini bukit yang membentuk gunung. Makanya waktu terjadi itu, makanya ini semuanya kembali ke dalam bawah dasar. Makanya Iya, sekali. makanya kelihatannya ya. Ini kan berusaha hanya terkikis, kelihatan mungkin manusianya berusaha menaikkan. Tapi dulu tertimbun. Seperti itu kan. Jadi memang di sini itu ada sukunya yang paling besar itu dulu 4 datuk. 4 datuk ini sampai ke wilayah sana itu yang ada gerbang istana langit, mereka yang memegangnya. Jadi hutan ini mereka yang mengelolanya. Itu menjadi peradaban kehidupan sekarang. Ya itu terbagi sekarang itu apa namanya sukunya yang besar itu kan ada beberapa ya kan. Mungkin ini Raga ini juga bisa menjelaskan menurut pengetahuannya. Ya, beliau udah menjelaskan secara arkeologinya, akademikalnya ya. Jadi yang sampai jadi suku Domo tuh. Suku Domo. Maksud saya Domo. Domo itu sebenarnya bukan suku. Itulah Dharma. Diambil dari peradaban Peradaban. Dharma itu Darmo. Darmo. Jadi terusannya Dharma, Darmo, Domo. Domo. Akhirnya itu urutan turunan ya. ada sebutan suku Domo atau Dharma. Nah itu tadi moyangnya leluhurnya itu dari Tiongkok mendirikan tempat peribadahan ini kan tempat ibadah. Jadi mereka itu sudah jauh-jauh menyelamatkan nyawa-nyawanya dari perang dinasti. Mereka itu berdoa semoga mendapat dharma baik di kehidupan ini dan keturunannya semuanya berharap seperti itu. Keturunan ini menjalankan dharma yang baik. Jadi di antara tempat-tempat Indonesia yang ada berbau Candi Muara Takus ini, di sini sakralnya lebih kuat atau Lebih ada kuat. lebih kuat sakralnya? Tertua. Paling tertua ya. Iya. Makanya tadi istilahnya takus ya. Takus ya bahasa Bahasa Cina. Cina. Cina tadi Ini tua ya. masih dari sana itu Takus ya. Aku sangat Takus. luas. Tapi para seput yang tinggi-tingginya sudah nggak ada di sini lagi nih. Mereka sudah ngumpul yang ada dananya di sana.
Oh, di sana ada danaunya juga ya? Ada sungai. Betulnya itu danaunya. Yang saya gali itu tepi sungai. Jauh tuh. Itu dalam kebun itu sungai. Namanya Sungai Impamu. Disitulah pasar Indodunia. Itulah Putri, namanya Putri Indodunia. Di dunia tadi ya. Indodunia itu yang disebut kotanya di dunia. Pasar Indodunia. Putrinya Indodunia. Dingin lagi nih. Sakti juga nggak tuh, Bang? Putri itulah yang sakti. Putri tuh ya. Namanya Ada Putri sosok Indodunia. Itu yang disampaikan. Ini ada sosok Itu yang gajah. sakral tuh. Gajah ini itu seperti di ini Ganesha. Di sini ya. Di sini ada sosok gajah hidup tapi tidak. Jadi saya ada nemukan Ganesha. Bahannya dari Ini kerumun. sangat besar sekali. Kenapa ada Ganesha? Jadi ada Kekuatannya sangkut dari dengan sana. datuk. Jadi kita menganggap gajah adalah binatang sakral. Yang datuk, kalau apa nyi, kalau dari kita. Ganesha itu datuk. Jadi kerajaan itu bukan bukan kerajaan Sriwijaya itu bukan kerajaan, kedatuan itu. Jadi dulu Justru di Palembang sendiri nggak ada ya? jadi ada ya? kerajaan Sriwijaya itu bukan kerajaan, kedatuan. Kedatuan. Jadi teman-teman yang istilahnya ya Bang ya, Iya. istilahnya selama ini kita dengar adalah kerajaan Sriwijaya, sebenarnya mohon maaf nih kalau salah-salah. Sebenarnya itu adalah suatu bentuk kedatuan, perkumpulan datu-datu ya, datu-datu. Makanya di Palembang sendiri tidak ada ketemu Sriwijaya. Punya prajurit juga nggak? Punya ya. Prajurit. Jadi kayak suatu sanggar apa kayak dinasti apa gitu ya, tapi bukan kerajaan sebetulnya ya. Sebuah buah perguruan. Sebuah perguruan gitu ya. Perguruan yang di dalamnya berisi orang-orang suci, orang-orang sakti. Orang-orang sakti. Jadi perkumpulan para datuk gitu loh. Kalau di rumah sakit, pokoknya perkumpulan para dokter spesialis lah. Iya. Ada perawatnya, ada ini, ada ininya. Ya, untuk mendapat pencerahan sebenarnya. Pencerahan. Itu yang disebut Sarda Gautama. Nah, Siddhartha Gautama. Sarda Gautama mencari pencerahan. Jadi pencerahan. Oke, kita ikuti lagi. Yang disebut Pombodi. Jadi di atas tuh ada mie lagi. Mie yang dinamakan stupa. Di atas itu ada lagi Kan stupa. putus tuh. Oh ya. Nah, inilah kayak gini lah. Mau perhatikan. Ya, ini. Nah, di puncak di atas abang pegang nih, abang foto. Jadi abang pegang stupa Muratakus. Nah, nih perhatikan nih teman-teman. Nah, dari sini fotonya. Dari sini. Pas di atas nih. Ini sebetulnya di atas. Ya, di atas itu sebetulnya ada stupanya lagi. Itu kenapa stupanya nggak lagi? Jumpa, ini ada 8. Ini di belakang kita ini sekarang pohon bodi ya. Menurut ini pohon bodi, itu pohon yang Siddhartha Gautama mendapat pencerahan. Dapat pencerahan pohon bodi namanya, pohon bodi. Di mana Siddhartha Gautama dapat pencerahan ini namanya pohon bodi di sejarah. Ini di daunnya Bang ya. Di daunnya ini Yang nabut stupanya. yang bentuk stupa nih Yang disebut Buddhis. Buddhis. Ini ada uratnya 8 nih, 8 kiri 8 kanan ya. Artinya 8 itu apa? 8 dharma. Pencerahan Dharma. Pencerahan dharma ada 8. Ini pohon bodi, pohon bodi. Pohon di mana Kalau dalam Islam rukunnya. rukunnya. Yang ada ekornya. Jadi istilahnya di mana Siddhartha Gautama dapat pencerahan ya di pohon ini. Sekarang pohon itu kayak gini langka nih. Oke. Oke teman-teman. Tadi kita udah jalan keliling komplek, kita sudah jalan keliling komplek ya. Kita berada di situs cagar budaya kompleks Candi Muara Takus. Desa Muara Takus sesuai dengan namanya. Jadi ini Desa Muara Takus namanya, makanya Candi Muara Takus juga dari satu versinya Kecamatan 8 Kota Kampar, Kabupaten Kampar Riau ya. Tadi teman-teman sudah menyaksikan liputannya ya. Kali ini season pertama. Rencana kita terbagi 3 season. Ya, season pertama mengenai ini tadi yang sudah kita jelaskan tadi di awal ya, keliling. Selanjutnya kita mau ke Sumur Suci Putri Indodunia, sumurnya. Baru season ketiga nanti kita bicara tentang mistiknya, spiritualnya. Itu butuh waktu khusus di malam-malam hari dan suasana yang cukup tepat lah ya, waktu yang tepat ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Perjalanan kita ke situs Candi Muara Takus ya. Caranya
informasi apa yang bisa kita gali. Mudah-mudahan informasi itu bisa bermanfaat buat penonton dimanapun berada. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.